Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sudah masuki ke bulan Rabiul Awal, dan bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah hari ini masih di episode spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu tema kita hari ini adalah Maulid kok jadi debat sih. Nah, alhamdulillah juga sebelum kita mulai pembahasan hari ini kita sapa-sapa dulu guru kita hari ini, Masya Allah, ada Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Sehat. Masya Allah. Ada Habib Usman, ada Ustadz Syam. Sehat Bang Rian. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, semangat ya hari ini ya. Semangat sekali insya Allah. Bahas hari Harus ini. selalu semangat dong Iya pokoknya. Ada yang spesial gak hari ini? Ada dong, alhamdulillah hari ini kita Ustadz kedatangan bintang tamu, yaitu Maskan Ramadhani dari Majelis Al-Ridho Pasuruan. Oh, dari Pasuruan? Dari Pasuruan. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa. Luar biasa nih, masih kecil tapi suaranya Masya Allah bagus banget. Makanya seperti yang kita tahu, yang udah kita lihat perform Rama, dia viral karena menyanyikan lagu genre pop menjadi salawat Ustadz. Masa sih? Iya beneran, makanya penasaran kan Ustadz? Penasaran banget. Mari kita lihat video tangan berikut ini, lagu Tiara versi Salat by Rama. Silahkan. Jika kau bertemu ajalmu nanti, berlumpur dosa dan maksiat di dunia ini. Masya Allah Rama, suaranya bagus banget kan Ustadz. Iya, Merdu aku masih mau banget. dengar. Rama, Bagus aja. iya kan bagus banget kan. Rama, umurnya udah berapa ya sekarang ya? 10 tahun. 10 tahun, kira 4 tahun. 4 tahun udah segede. 410. 400. Maksudnya dia, Rama itu kelas 4 SD, umur 10 tahun. 10 tahun gitu ya. Tapi Rama kenapa bisa terinspirasi mengubah lagu genre pop menjadi salawat seperti ini? Itu terinspirasi dari siapa sih Rama? Karena lirik lagu tersebut sangat bagus. Sangat bagus. Sehingga kalau disampaikan ke dalam bentuk salawat, Menjadi lebih baik gitu ya. Iya. Masya Allah Rama. Emang Rama boleh nggak kalau kita di sini mau dengar lagi Rama nyanyiin lagu yang tadi? boleh. Ya kan? Boleh kan? Coba silakan Rama. Ya, berdiri. Ya. Jika kau bertemu ajalmu nanti, berlumpur dosa dan maksiat di dunia ini, di penjara, terkurung dalam bumi, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghindari siksa kubur yang amat pedih? Masya Allah Rama. Bagus banget suaranya. Bagus banget. Ustadz, Suara suara saya aja nggak bisa sampai kayak gitu. Bisa dibungkus nggak bawa pulang ke rumah? Hah? Bungkus? Emangnya sih bungkus Lagunya Ustadz? maksudnya. Lagunya bagus sih, Masya Allah. Nah ya Ustadz ya, tapi ini Rian mau tanya nih kepada Ustadz nih, Ustadz Iya. Maulana. Ustadz, apakah benar dulu nabi terdahulu sebelum lahir Nabi Muhammad, semua itu merasakan gembira berita akan lahiran Nabi Muhammad, Ustadz? Mohon silakan ke dalam. Baik, maka sebanyak Rama, panggil Rama aja ya. Ya. Rama, Habib Usman dan Ustaz Syam Al-Marusi. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala salatan
kalimatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanalu bil kat wa tanfar jibil kar wa taqda bil wacatun al barakat wa usul hawatim wa yustas kal gamam cikarim wa alihi wasabi fi kulamati wa nafsi badiri kulli ma'lumilaka. Amma ba'd, hari ini spesial peringatan. Ingat, peringatan Maulid, bukan perayaan, tapi memperingati, mengingat kisah tentang Rasulullah, kecintaan kita kepada Nabi. Maka kalau berbicara tentang kehadiran, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah diberitakan pada nabi-nabi terdahulu. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam setelah diciptakan, Nabi Adam masuk ke dalam surga, betapa kagetnya karena melihat di pintu surga ada bertuliskan selamat datang wahai Nabi Muhammad. Kalau biasa Habib Usman mau tablik akbar, maulidan, biasa tertulis selamat datang Habib Usman. Biasa seperti itu kan? Nah, ini luar biasa. Bahkan Nabi Adam masuk ke dalam surga melihat ada tulisan Allah dan Muhammad, Nabi Muhammad SAW berdampingan. Bahkan semua tiang-tiang surga bertuliskan nama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini berita gembira ini disampaikan jauh-jauh sebelumnya. Bahkan juga termasuk Nabi Nuh akan didatangkan umat yang dalam artian tidak terlalu panjang umurnya tapi berkah. Itulah umat Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya nabinya tapi umatnya pun diberitakan. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam pun diberitahukan akan kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya banyak para nabi tapi juga diberitakan kepada dalam tertulis tercantum di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil akan datangnya sosok nabi terakhir yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Ahmad yang terpuji, Muhammad yang memiliki sifat terpuji. Maka ini adalah bentuk berita gembira. Berita gembira penutup para nabi dan penyempurna. Ini luar biasanya karena ini adalah bentuk kemuliaan. Sesuatu kabar gembira diberitakan jauh-jauh sebelumnya. Untuk apa? Membuat gembira. Sampai Nabi Musa alaihissalam berkata, kalau begitu matikan aku dan hidupkan aku di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasanya, maka bersyukurlah kita karena kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan berita gembira, bentuk kemuliaan dan mohon izin menjadi istimewa. Nabi Musa aja sampai ingin meninggal lalu hidup lagi di zaman Nabi Muhammad. Saking mulianya di zaman itu ya Mas. Kalau saya mau sebutkan semua kisah-kisah Nabi yang diberitakan tentang Nabi Muhammad tidak cukup waktunya. Panjang banget pasti ya. Termasuk Nabi Daud alaihissalam diberitakan. Terima kasih Ustaz Maulana. Tapi terus ya Bib ya, ini saya mau tanya lagi Bib. Ada yang bilang kalau perayaan Nabi Maulid Nabi Muhammad itu bid'ah. Itu apa alasannya Bib? Wah, itu menarik nih. Iya, makanya. Afwan, silakan Bang Rian, Ustaz Maulana. Ini dipanggilnya siapa nih enaknya? Rama, Masya Allah Rama. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahli wa ansari wa sari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah. Penonton di rumah udah duduk manis, cantik ya kan, ganteng-ganteng untuk menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya dan anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad kepada siapa? Kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an? Kalau kamu mau mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita wajib untuk mencintai Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi waladihi wa malihi wa nasi ajmain. Tidak dikatakan dia beriman kepada Allah, tapi dia cinta kepada Rasulullah melebihi daripada dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, hartanya, ataupun apapun yang dia cintai di muka bumi ini.
wajib cinta kepada Rasulullah. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang banyak orang yang merayakan ini, merayakan itu, memperingati ini, memperingati itu dan lain sebagainya. Bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, memperkenalkan bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena lahirnya Rasulullah. Bulan yang betul-betul kita nantikan, yakni bulan Rabiul Awal. Lahirnya manusia yang dimuliakan oleh Allah. Bahwasanya datanglah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di muka bumi ini. Dan juga kita, kalau kita paham, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kita ini disuruh berselawat kepada Rasulullah. Allah dan para malaikatnya berselawat. Mereka yang adain maulid, mereka berselawat kepada Rasulullah. Mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mereka berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ya Allah, sampaikanlah selawatku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau bukan karena Rasulullah, kalau bukan karena Rasulullah, kita semua tidak akan mengerti dan memahami hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dan maulid adalah bentuk daripada cinta kita kepada Rasulullah, memperkenalkan bahwasanya ini loh ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kita mahabbah kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak akan berada di muka bumi ini. Kalau bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita sebagai umatnya Rasulullah, kita tahu ini peringatan Maulidnya Rasulullah, saya akan berusaha untuk menjadikan Maulid ini adalah yang terbaik dan mendapatkan keberkahannya Allah, keridhoannya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Habib. Nah baik Rama, selanjutnya kakak mau kasih kesempatan nih buat Rama nanya kepada Ustadz Syam. Silakan Rama. Ayo, pertanyaannya opo? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Aku pernah dengar kalau paman Nabi Abu Lahab mendapat keringanan siksaan karena gembira merayakan maulid atau kelahiran Nabi Muhammad. Apa betul? Jadi paman Nabi yakni Abu Lahab mendapat keringanan siksaan di akhirat disebabkan karena berbahagia, bergembira di saat menyambut kelahiran baginda Nabi SAW. Apa betul? Itu pertanyaannya. Benar nggak Rama? Benar nggak Rama? Iya, kayak gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sampai guruku Ustaz Maulana Habib Rama serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang menarik dari adik Rama, subhanallah, tentang kelahiran baginda Nabi SAW. Salah satu yang sangat bergembira, berbahagia adalah para keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat itu memang banyak ada suku-suku di sana, ada suku Quraisy, ada suku Bani Hashim, ada Bani Umayyah, apa segala macam yang ada di sekitar Ka'bah pada saat itu. Salah satu pemegang kunci Ka'bah adalah kakek daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya 10 orang anak laki-laki. Salah satu di antaranya adalah Abdullah sebagai ayah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi Abu Talib ya sebagai paman baginda Nabi SAW. Tapi di antaranya ada juga yang pada akhirnya tidak senang dengan baginda Nabi SAW. Namun mereka semua bergembira saat kelahiran baginda Nabi SAW. Salah satunya adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini bersama dengan istrinya Jamilah, mereka punya budak namanya Thuwaibah. Jadi ketika lahir baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saking bahagianya Abu Lahab, saking bahagianya lahir baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ayahandanya sudah meninggal dunia, maka Abu Lahab ikut bergembira mendengar kabar ibunda Aminah melahirkan seorang anak laki-laki, yang mana kelahirannya ini membuat bintang-bintang bersinar terang, membuat cahaya di langit sangat tenang dan terang. Maka semua orang berbahagia tidak terkecuali daripada paman baginda Nabi SAW, yaitu Abu Lahab. Maka Abu Lahab pun melepaskan, memerdekakan budak kesayangannya, yaitu daripada Thuwaibah. Dan dikarenakan karena kebahagiaannya inilah akhirnya Abu Lahab mendapatkan keringanan siksaan di kubur, mendapatkan keringanan siksaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala karena bergembira atas lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat yang pertama. Namun ada pendapat kedua mengatakan Abu Lahab tuh nggak punya anak, ya. Abu Lahab tuh nggak punya anak, dan sedangkan istrinya Jamilah punya budak namanya Thuwaibah. Maka ketika melahirkan Aminah, saking iri dengkinya Abu Lahab,
Abu Lahab tuh tidak mau memberikan budaknya untuk menyusukan kepada anak daripada Ibunda Aminah. Jadi ketika baginda Nabi SAW lahir, Ibunda Aminah tidak mempunyai air susu. Lalu yang bisa menyusukannya salah satunya adalah Thuwaibah. Siapa itu Thuwaibah? Budak daripada Abu Lahab. Abu Lahab karena iri dengki dengan Abdullah, karena iri dengki dengan Ibunda Aminah, karena dia tidak punya anak, akhirnya dia tidak mau memberikan budaknya kepada Ibunda Aminah, maka pada saat itulah dicarikan ibu susu, dan akhirnya hikmahnya bertemulah dengan Halimatus Sa'diyah. Jadi ada dua versi sebenarnya. Satu versinya Abu Lahab bergembira, satu versi mengatakan justru Abu Lahab iri, justru tidak mau memberikan budaknya Thuwaibah, sehingga akhirnya Nabi SAW dibawa ke Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah. Dua versi ini adalah tidak bertentangan. Maksudnya adalah dua-duanya ada hikmahnya. Yang pertama hikmahnya, siapapun yang bergembira atas kelahiran baginda Nabi SAW tentu akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walaupun Abu Lahab tidak memberikan sesuatu pada Rasulullah SAW ketika lahirnya pada saat itu, namun ternyata Allah mengancamnya dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Abu Lahab ini sayang sama ponakannya, tapi ternyata karena kenabiannya Abu Lahab jadi benci kepada ponakannya Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dengan istrinya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab ini orang kaya banget, kaya raya, tapi semua hartanya membinasakannya pada akhirnya. Walaupun dia pamannya Nabi SAW, namun dia binasa. Kenapa? Karena kafir, menolak kebenaran daripada baginda Nabi SAW. Itulah hebatnya rencana Allah ya. Rencana Allah tuh hebat banget. Abu Lahab tuh udah tahu bahwa dia terlaknat karena ada ayatnya, tapi tetap aja dia tidak masuk Islam sampai meninggal dunia. Saya meninggal dunia. Sampai- Tapi permisi ya Ustadz, Siap. Adib. Rin mau izin ambil Al-Quran dulu. Oh gitu, ada Bentar ya, Al-Quran. maaf. Masya Allah. Masya Nah, Allah. Ini silakan. Al-Quran ini saya mau berikan ke Rama karena Hadiah. enggak hadiah. Karena yang Rian tahu, Rama nggak hanya bisa salawatan, tapi bisa juga mengaji, baca Al-Quran. Nah, Oh. gimana? Gimana Rama? Ntar habis ini baca Al-Quran bareng Ustadz Syam mau nggak? Ya mau. Gimana Ustadz Syam gimana? Boleh. Rama Boleh. mau habis ini kita sambung ayat, boleh? Ya. Boleh, insya Allah. Setelah yang satu ini ya, baru Setelah kita yang satu sambung ini. ayat. Insya Allah kita cari ayat-ayat yang berkaitan dengan kelahiran baginda Nabi SAW. Bergembira atas kelahiran baginda Nabi SAW. Masya Allah. Baiklah, berarti jamaah di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lah.